Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bagaimana, Mbak? Bisa didengar dengan baik? Ya Bu, terdengar dengan jelas. Oke. Kalau jelas tidak perlu sambungan ya. Baiklah. Terima kasih sudah menunggu. Kemarin untuk materi yang sudah disampaikan adalah tentang taharah ya, tapi belum selesai, sudah saya share screen. Jadi sudah kelihatan ya Sudah Bu. PTT-nya? Oke, terima kasih. Jadi kemarin sudah dibaca ya untuk apa itu PowerPoint yang pertama ini, bahwa intinya adalah ibadah itu harus bersumber pada tatanan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disebut dengan syariah ya. Karena sebetulnya untuk ibadah khusus itu semua sudah terangkat. Hanya saja memang kita tahu persis bahwa sejak diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, kemudian dalam proses penyampaian syariah ya, ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia untuk kehidupan yang baik bagi manusia di dunia dan akhirat, itu tidak semulus yang apa itu tidak semulus orang membalikkan tangan. Ternyata banyak tantangannya, dan tidak hanya tantangan untuk menolak saja, tetapi mereka juga ada yang jahil, ada yang berusaha untuk membalikkan firman Allah dengan membuat hadis-hadis palsu ya, bahkan berusaha untuk menandingi Al-Quran juga. Nah inilah maka pada dalam proses selanjutnya, ketika Nabi itu sudah meninggal dunia, sudah wafat ya, ketika para sahabat juga menyusulnya, ketika tabi'ut tabi'in juga menyusulnya, maka pada saat setelah beliau muncullah ilmu hadis, walaupun sebetulnya itu sudah ada pada waktu Nabi Muhammad, karena memang sudah ada orang-orang yang berusaha mengumpulkan hadis-hadis sahih yang memang anak-anaknya sampai kepada Nabi. Nah inilah yang menjadikan kita harus tahu dasarnya, bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan ibadah khusus itu harus ada dasarnya. Jadi kalau tidak ada dasarnya itu tidak boleh ya, sebagaimana kaidah al aslu fil ibadah haram. Jadi asal dari ibadah itu haram. Justru ibadah itu kalau dilakukan tanpa adanya tatanan ibadah dalam pengertian khusus ya, seperti sholat, kemudian haji, itu kan ada strukturnya, ada istilah haji, ada manasiknya, sholat ada rukuk sujudnya ya kan. Kemudian kalau kita hanya merujuk pada Al-Quran, itu hanya menyatakan apa itu sholat dan rukuk sujud lah ya. Lalu orang sholat sama rukuk sujud, sudah habis itu sudah tidak melakukan tasyahud awal, tidak melakukan berapa rakaat. Nah itu kan tidak benar kalau dia rujukannya hanya Al-Quran. Untuk itulah ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ahli hadis ya pada saat apa itu diturunkan. Sejak saat diturunkan itu sudah apa itu sudah dihafal oleh mereka, kemudian baru dibukukan. Nah, ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memilah antara hadis dan Al-Quran. Sisi lain juga berguna untuk menunjukkan bahwa ternyata ada hadis-hadis yang bukan bersumber pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah ya. Nah, eh sebentar ini kok lari. Dan kemarin sudah disampaikan bahwa Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu adalah, sebentar enggak ya, ada pesanan. Ya, biar nggak terganggu saya tak ambil itu aja.
Saya pakai handset aja ya Mbak, biar nggak terganggu. Pesawat kan ada pesawat berhenti, ada pesawat berhenti. Sudah dengar suara itu? Halo? Sudah Ibu. Ya, Bu. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kan jelas diangkat tentang cara wudhu, kapan harus dilaksanakan wudhu, bahwa wudhu itu dilaksanakan adalah ketika kita hendak sholat. Itu yang wajib ya, karena tanpa adanya wudhu sholat juga tidak akan sah. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga diangkat sholat. Ada 4 anggota badan yang wajib dibasuh. 3 anggota badan yang wajib dibasuh dan 1 anggota badan yang wajib diusap. Yaitu ada semua sudah tahu tata cara sudah disampaikan di dalam mentor yang ini di sini akan dikemukakan beberapa hal. Terus kemudian apa saja yang diangkat dengan di situ ternyata ada ketentuan di apalagi enggak misas ya, itu semua adalah berdampak pada apa namanya hadas besar. Nah saat itu maka keluarnya adalah Fathah Bali. Nah tapi kemudian karena kan adalah yang membuat Allah yang membuat oleh bukan buatan makhluk Allah dan buatan manusia. Allah sudah tahu problem apa yang mungkin akan dihadapi oleh manusia. Antara lain adalah bahwa ada kalanya manusia akan memperoleh air, ya kan? Yaitu ketika dia bepergian. Ya. Ketika dia bepergian, ketika dia sakit, sampai ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa bergerak, kemudian sulitan menjangkau air, ada juga yang karena luka tidak bisa kena air, ada yang karena panas sekali tidak boleh kena air dan macam-macam. Pokoknya macam-macam ini tergantung pada kondisinya. Yang penting ada intinya ada kesulitan memperoleh air. Ya. Atau kalau perjalanan dan ketika kamu ada kebutuhan BAT, BAK, pesawat terbang dalam perjalanan yang harus ditempuh dalam sekian waktu, di mana Anda tidak mungkin turun untuk mendapatkan air, ya. Kalaupun ada air di pesawat itu, bus ya, yang mungkin sudah modern, ada air juga terbatas, itu bukan untuk penunjuk tapi untuk yang lain. Kecuali kalau nanti pesawatnya sudah dilengkapi dengan itu apa itu yang model kayak salju gitu ya. Sekarang kan ada itu model apa itu salju atau fan yang mengembuskan air tapi betul-betul bisa basah. Ya basah tapi tidak banyak yang digunakan karena pada zaman Nabi juga sudah pernah mencontohkan apa ini wudhu dengan air sedikit hanya 300 cc lah, kurang lebih segitu 200 sampai 300 cc itu juga cukup. Artinya apa sebetulnya wudhu dengan air sedikit itu boleh ya. Nah ketika itu pun tidak didapat maka Anda boleh tayamum, tidak apa-apa. Nah kemudian Allah bisa ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa kalau menyentuh jablek apa itu nyenggol gitu aja sudah harus berwudu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Allah Mastumunisa ketika dikembalikan ke Fathah Harun maka itu sebetulnya adalah tindakannya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kalau tapi tidak berarti bahwa ketika kita punya paham bahwa Allah Mastumunisa itu adalah bukan sesuatu biasa, kemudian kita main-main dengan teman kita yang laki-laki yang
ya atau lawan jenis yang kemudian punya paham berbeda, kita colek dia, wudhu lagi, colek lagi, wudhu. Nah itu tidak boleh ya, bagaimanapun paham itu adalah lakum dinukum waliyadin, artinya kita harus menghormati. Kemudian falang tadi itu yang ya di situ kan sudah yang kasih tayamum lah kalau tidak ada air, kalau kesulitan air. Apa yang ditayamumi? Yaitu wajah, kemudian kedua tangan. Nah, ini yang tangan ya, karena di situ aidikum minhu. Ya, tetapi karena di situ aikum yadun, maka ada yang berpaham sampai ke situ. Kemudian apa sih keuntungan kemudian Allah mensyariatkan ini? Ini adalah bukan untuk menyulitkan kamu. Kita tidak sulit ya untuk dapat sholat itu tidak sulit karena sholat itu sesuatu yang kebutuhan kita yang sangat mendasar sekali. Dengan sholat kita dapat terhindar dari perbuatan yang buruk dan jahat. Ya, artinya apa maksudnya hal-hal yang dolim, hal-hal yang dosa, hal-hal yang dapat mendolimi diri kita, hal-hal yang dapat mendolimi diri orang lain itu kita dapat menghindar. Karena apa? Ketika sholat kita betul-betul menjadikannya sebagai satu event, satu kondisi di mana kita masih berkomunikasi dengan Allah. Karena kita masih dekat dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Tidak berarti bahwa setelah sholat kita jauh dengan Allah, tidak. Tapi justru karena ada takdir yang mengharamkan kita untuk melakukan selain sholat itu adalah merupakan waktu khusus untuk kita bertatap muka ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja kita kan tidak bisa melihat Allah ya yang bisa yang hanya kita yakini bahwa itu adalah suatu kebenaran, bahwa disitulah kita punya kesempatan untuk berdialog, berkonsultasi, mencari solusi, ya, meminta kepada Allah jalan keluar kepada setiap yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, serta introspeksi, kenapa ada kegagalan, kenapa ada musibah, mungkin itu tunjukilah bahwa kalau memang itu salah hamba ya, maka tunjukilah kalau memang itu istilahnya ujian, tunjukilah sehingga bisa ke depan bisa lebih baik. Itu yang harus kita lakukan sehingga dikatakan bahwa adanya kewajiban-kewajiban ini adalah untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kami. Ya, karena apa? Sekarang bayangkan kalau memang wudhu itu harus dengan air banyak, kemudian mandi junub juga tidak bisa digantikan dengan tayamum, wudhu juga tidak bisa digantikan dengan tayamum. Betapa beratnya umat Islam. Tapi agama itu mudah. Islam itu adalah mudah dilakukan oleh manusia. Karena itu sudah sesuai dengan porsinya, sudah sesuai dengan kompetensi yang mungkin dimiliki oleh manusia. Semua orang bisa melakukan sholat. Bahkan semua orang dalam kondisi apapun bisa melakukan sholat. Itulah keadilan Allah. Ya, karena semua berhak untuk lebih dekat lagi kepada Allah sehingga jalannya dipermudah. Kemudian, nah sekarang tata cara wudhu bagaimana? Tata cara wudhu itu diangkat. Tadi kan sudah saya sampaikan, layak balullahu sholata ahadikum tidak dasa ada tawadhu. Jadi ketika orang itu memiliki hadas kecil ya, yang jadi wudhu ini adalah syarat dilakukannya sholat bagi mereka yang punya hadas kecil. Hadas kecil itu apa, Bu? Ya, apa yang keluar dari dua lubang. Ya. Tetapi tidak pada tingkatan mani. Karena mani juga salah satu lubang kan ada di situ ya. Tapi tidak tingkatan pada mani, tapi hanya pada kubur dan dubur, ya BAK, BAB dan angin yang keluar itu adalah hadas kecil.
maka tidak akan diterima sholatnya kecuali dia berwudu sebelumnya. Harusnya demikian. Maka wudu itu adalah menjadi satu kewajiban. Bagaimana caranya wudu sudah Anda ketahui ya. Tata caranya sudah di apa itu diangkat di dalam mentoring ya, tahapan-tahapannya. Oke, boleh 3 kali itu adalah merupakan kesempurnaan wudhu. Ya, artinya apa? Kalau kita mau mencari amal soleh yang banyak, ya lakukan 3 kali. Setiap kali gerakan, kecuali mengusap kepala. Mengusap kepala itu hanya dilakukan 1 kali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengusap kepala itu adalah termasuk mengusap kedua telinga. Ya, karena kedua telinga ini adalah termasuk kepala. Jadi kepala itu dari sini sampai sini pelipis ini ya. Ini kemudian ke belakang. Tengkuk ya sampai tengkuk kemana ke sini. Itu adalah ke kepala. Itu yang dilakukan hanya 1 kali. Bagaimana Bu 2 kali itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udahlah, kalau memang anak Nabi Muhammad melakukan 1 kali, kita sudah ikutin aja, nggak usah ngeyel ya, nggak usah ngeyel lah. Kemudian membasuh. Jadi selain itu dilakukan 3 kali ini adalah untuk kesempurnaan. Bu, bagaimana kalau 4 kali, 6 kali? Itu juga tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu untuk memudahkan kita kok. Sekarang kalau dicontohkan 100 kali, dapat bayangkan ya itu kan akan merepotkan. Jadi 3 itu sudah untuk kesempurnaan. 2 juga untuk kesempurnaan. Kemudian 1 adalah yang wajib. Nah, ternyata bentar. Ini ya. Nah, ini adalah merupakan petunjuk sunnah tentang wudhu ya, yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi yaitu Utsman. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana Utsman itu mencontohkan ya, kalau boleh saya bacakan, bentar ya, dulu agak gede sedikit tulisannya. Atau langsung saja pada apa itu, pada intinya ya, jadi anak Humrona Maula Utsman Barohu. Jadi pembantu Utsman itu menyampaikan memberitakan bahwa Utsman, anak Utsman bin Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, da'a biwadoin, dia itu seperti mengundang teman-temannya, kemudian mencontohkan tata cara wudu ya. Fatawadok, maka dia berwudu di depan teman-temannya tadi, di depan sahabatnya dan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Bahwa salah kafaihi salah sama roti, jadi seperti tadi dalam ringkasan tadi ya. Jadi mencuci kedua tangannya, kedua kafaihi ini biasa diartikan tapak tangan kalau bahasa Indonesia, tapi sebetulnya itu adalah tangan dari sini ya sampai ke sini. Jadi ya ini adalah merupakan hal yang sangat ilmiah. Artinya apa? Sesuai dengan ilmu, karena untuk membersihkan sesuatu itu kan harus dibersihkan dulu alat yang untuk membersihkan. Ya kan, alatnya itu harus dibersihkan dulu. Sama kita juga menggunakan tangan ini harus disucikan dulu. Tangannya disuci 3 kali, kemudian sumamat mado, kemudian berkumur, wastan syaro, dan memuntahkan kembali. Artinya berkumur itu tidak kemudian dilek ya. Summa ghasala wajhahu salasa marotin, kemudian mengusap membasuh mukanya 3 kali. Summa ghasala yadahu, kemudian membasuh tangannya, membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 3 kali, bagian kanan dulu sampai ke siku ya, itu juga dilakukan 3 kali. Kemudian bagian kiri juga 3 kali, yusra misla dzalik,
sama dilakukan seperti yang kanan, summa masaharosahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, di sini tidak disebutkan berapa kali, ya. Summa ghasala rijlahul yumna, kemudian beliau membasuh kedua kakinya, tetapi diawali dengan yang kanan, ilal ka'bain, sama masih sama sampai kedua siku, ya. Salah sama rotin. Jadi kakinya yang dikucur dulu, dibasuh, karena nggak mungkin kita membasuh semuanya, mesti ada yang lebih dahulu dibasuh, maka yang dibasuh adalah kakinya, kemudian air yang tertumpah di dalam kaki itu diratakan sampai ke siku. Demikian juga ketika kita membasuh kedua tangan, itu tangannya yang kita siram air, kemudian air yang siraman dari tangan itu diratakan sampai sampai ke siku, kalau yang kaki sampai ke kedua mata kaki. Oke. Kemudian beliau menyatakan mana? Qala, ya Utsman itu menyatakan qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Aku melihat Rasulullah SAW itu berwudu mengwudu ihada seperti wuduku ini. Kemudian beliau mengatakan qala, ketika Utsman itu melihat tata cara Rasulullah berwudu, ternyata Rasulullah juga menyampaikan, seakan-akan Utsman pada waktu itu diajari oleh Rasulullah bagaimana cara berwudu. Maka beliau menyatakan, man tawadhu nahwu wudu'i, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa qoma, kemudian dia melaksanakan sholat ini, sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka tidak ada yang patut kecuali dapat menghapuskan. Jadi wudhunya itu yang dilaksanakan sesuai dengan tatanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana dicontohkan oleh Ali kepada para sahabat. Kalau itu kita lakukan keras karena Allah, ya maka balasannya adalah jaminan untuk diampuni dosa kita, dosa-dosa yang terdahulu. Kalau kita lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat zuhur, sholat mutlak biasanya dilakukan gitu. Sholat setelah wudhu, kapan kita wudhu kita boleh sholat. Ya, itu memang ada tatanannya. Jadi kalau misalnya ada halo ya, dan itu tidak pada tempat-tempat waktu-waktu dilarangnya sholat ya, dilarang sholat itu kan di kuburan ya. Masa kamu mau sholat, mau datang ke kuburan aja dulu mau sholat, itu kan nggak mungkin ya. Kemudian di tempat penjagalan hewan itu kan tidak dibenarkan tempat-tempat sholat. Kemudian di depan kamar mandi ya ada wudhu, kemudian ada sholat di situ kan nggak boleh itu. Waktu-waktu tengah hari bolong ya itu tidak boleh, tetapi sesuai dengan tatanan waktu. Misalnya sudah sholat zuhur, Anda kok galau banget ya. Bisa seperti nggak nyaman lah Anda wudhu sholat 2 rakaat boleh Pak, selama masih dalam waktu-waktu sholat. Ya. Ini artinya, oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana cara mengusap kepala tadi kan hanya disampaikan bahwa pada contoh yang diberikan oleh Utsman alaihi salam, ketika memberikan contoh kepada sahabat yang lain atau orang-orang yang hadir di situ, masyarakat Islam yang ada di situ, tata cara Nabi berwudu itu hanya menunjukkan di situ hanya disampaikan mengusap kepala. Bagaimana caranya? Ternyata di dalam hadis berikutnya ini ada ya. Ya, oke. Ini
Nah, di sini. Ya. Jadi ketika dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Nasai, Ahmad dan Baihaqi itu diangkat bahwa tata cara Nabi adalah beliau membasuh kedua tangannya, bapak sekalian dari salah satu matamat mado wastan shalom, ya sama ya salah satu mamat mado watan saro minal kafi dari satu tangan. Bagaimana kalau kita dengan dua tangan tidak apa-apa ya, karena itu untuk memaksimalkan dapat berkumur. Tapi ada juga yang saklek harus dari satu tangan. Jadi ketika wudhu itu harus dari satu tangan. Ada yang saklek seperti itu. Tapi kalau sebetulnya kalau kita menggunakan dua tangan juga tidak apa-apa. Karena yang di situ yang terpenting adalah bagaimana kita berwudhu. Ya kan? Dan kemudian memuntahkannya kembali, bukan terus. Ya kudu fihi summa khosala wajahu salata. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, summa khosala yadahu yumna, kemudian tangannya juga salasa 3 kali, wa khosala yadahu shimala salasa, summa ja'ala yadahu fil ina. Kemudian dia ambilkan setelah selesai ya, summa ja'ala yadahu fil ina, kemudian dia masukkan tangannya di dalam bejana itu, famasaha, tapi tidak salah mengusap, berarti kan tidak ada air yang diangkat, ya tidak ada air yang diangkat, tapi cukup memasukkan airnya itu, artinya memperkenakan tangannya itu pada air ya, kemudian dia mengusap tanpa adanya air. Jadi kalau di keran itu kita ambil air, kucuran air, kemudian kita kibaskan. Itu istilahnya, karena masaha itu adalah mengusap, jadi tidak ada air, bukan mengguyur, bukan gosala. Kalau gosala kita ambil air, tiupkan, ya bedanya begitu. Satu kali, nah itu, ini di sini disebutkan famasaha birosihi marotan wahidatan, ya satu kali usapan. Kemudian baru dilanjutkan membasuh kedua kaki, kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali. Sumakola ya mansarahu ayya'lama wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hada. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana cara Rasul itu berwudu, maka inilah caranya. Itu yang ditunjukkan di sini. Ada kelebihan, yaitu ketika mengusap kepala adalah dengan apa itu hitungan 1 kali, ya. Ya. Sekarang gini, lalu bagaimana caranya? Caranya wudhu. Nah ini ada hadis Bukhari, Sahih Bukhari ya, yang menyatakan. Jadi kemudian di sini yang saya garis bawahi ya, hadisnya cukup panjang. Kemudian summa masaha ra'sahu, bagaimana caranya mengusap kepala? Summa masaha ra'sahu biyadaihi, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Fa'aqbala bihima, maka memulai keduanya. Wa'adbaro bada'a bimuqaddami, ya, yaitu dari depan sini, dari depan ra'sahu, kepalanya, dari depan kepalanya ya. Kemudian sehingga dia menjalankan keduanya ila faqahu, sampai ke tengkuk ya. Summa rodahuma, kemudian mengembalikan lagi ila makanil ladzi bada'a, tempat dia memulai dari sini ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Summa wasara rijlahu, kemudian hanya begitu aja dia di sini diangkat. Artinya apa? Tidak apa itu yang disampaikan adalah mengusap di atas dari depan sampai tengkuk, kemudian mengembalikan lagi, kemudian dilanjutkan dengan
mengusap membasuh kedua kakinya ya. Oke ya, kita lihat lagi. Nah, ternyata ada hadis lain yang menyatakan, hadisnya diriwayatkan oleh, hadisnya ada pada hadis Nasai ya, kumpulan hadis Nasai termasuk riwayat Nasai juga. Beliau ya, di situ diangkat bahwa summa masaha bi ra'sihi, ya, dia mengusap kepalanya seperti tadi kan, dari depan sampai belakang, kemudian kembali lagi ya. Wa udhunihi, dan kedua telinganya. Batiniha, bagian dalamnya, ya bisa hata ini dengan dua telunjuk tangannya. Dan bagian belakangnya dohirihuna, bagian belakangnya sini dalam, sini belakang itu biibhamaihi, dengan ibu jarinya. Summa ghafara ghorfatan faqosalo ijlahi, ya, kemudian apa itu membasuh ya, diselanjutkan dengan basuhan pada kaki, diawali dengan lakukan kanan, kemudian kiri. Oke ya. Kemudian melakukan satu, lalu bagaimana kok muncul gini, kemudian langsung ke sini, itu adalah merupakan upaya untuk mempersatukan hadis-hadis yang ada. Jadi jangan jadikan sendiri-sendiri, disatukan. Disatukan akhirnya ketemu cara, yaitu bahwa ketika Nabi Muhammad berwudu, itu caranya adalah ambil air, kemudian dikibaskan, lalu diusapkan pada saat mengusap kepala ya, dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, kemudian langsung mengusap kedua tangan dengan ibu jarinya ini bagian dalam, dan dengan telunjuk bagian dalam, dengan ibu jari bagian bawah. Itu adalah merupakan upaya mempersatukan hadis-hadis yang ada. Karena kan yang diketahui satu orang dengan orang yang lain kan kadang berbeda. Kalau apa itu perbuatan Nabi, fi'il Nabi ya. Kemudian ada juga perkataan Nabi, tapi ada juga pengakuan Nabi. Nah, ini adalah perbuatan Nabi yang dilihat oleh, yang diperlihatkan kepada para sahabat, kemudian sahabat itu menyampaikan kepada hal lain. Ya. Itu. Nah, ternyata orang-orang yang berwudu itu memiliki jaminan. Jaminan apa? Jaminan bersih. Ya, di sini dikatakan bahwa dari Ibu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di pintu salah satu dari kalian? Jadi seandainya, jadi ibarat orang yang wudhu itu kan dilakukan minimal 5 kali, ya kan? Karena 5 waktu sholat, ya. Lalu dengan adanya perintah wudhu itu setiap kali mau sholat itu dipertanyakan apa ya istilahnya, apa ya, berusaha untuk memahami makna filosofi yang ada di dalam wudhu itu. Wudhu itu kan untuk kebersihan. Ya intinya kan untuk kebersihan, hanya memang harus dilaksanakan karena itu ibadah khusus, tata caranya sudah ditentukan, itu yang harus dilaksanakan. Intinya apa? Bahwa ternyata umat Islam itu harus bersih, ya nggak boleh tidak bersih. Jadi kalau misalnya diangkat di dalam hadis bahwa air laut itu adalah apa, halal, artinya suci dan mensucikan, tetapi ketika air laut itu sudah keruh, sudah penuh dengan apa, kotoran, ya artinya sudah terjadi apa namanya, kalau apa, dicemari, sudah tercemar ya dengan
zat kimia, dengan kemudian dengan bakteri-bakteri karena merupakan tempat pembuangan limbah, kemudian macam-macam yang itu adalah tidak sehat. Maka kita tidak boleh kembali kepada harus bahwa air laut itu suci mensucikan, tidak boleh. Harus kembalinya kepada ini bersih. Ya, kebersihan itu adalah merupakan perintah Allah. Kenapa manusia diperintahkan wudhu setiap sholat adalah untuk kebersihan. Salah satu filosofi yang ada di situ adalah bahwa ada perintah untuk bersih, suci. Ya, sebagaimana ketika kita membaca takbiratul ihram, soal doa iftitah itu kan Allahumma baini wa baina khotoya ya kama ba'asta bainal maghribi wal maghribi. Wal masyriqi wal maghribi sampai akhir. Jadi supaya ya Allah kesalahan-kesalahan itu seperti jauhnya antara timur dan barat. Sebentar yang kata penulis sebentar. Oh kan, tapi sendiri. Apa terus kan? Tapi yang semuanya juga bukanya ya jangan ngumpet ya, sekali-kali keluar gitu loh. Oh. Saya lihat coba. Listia dari tadi ngumpet, Sapira juga ngumpet ya. Coba. Anissa juga ngumpet, semuanya pada ngumpet ini. Oke. Saya mau lihat wajah Anda, ada yang kelihatan cuma jilbabnya. Sebetulnya kan bisa dilihat dari kamera Anda, tuh Anda kelihatan jilbabnya aja, semuanya bisa dilihat ya. Ini siapa ini kelihatan jilbabnya doang. Ya, biar kelihatan mukanya lah. Oke. Terima kasih sudah nongol ya. Sudah itu sayang kan kalau sudah cantik. Ini siapa ini? Nabila, mana Nabila? Sabrina, Nabila. Mana itu? Oke. Rachel, mana Rachel? Oke. Terima kasih. Kembali ya ke. Jadi di dalam hadis ini diangkat bahwa Aro'aitum lo anna nahdham bibabi hadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa. Jadi bagaimana pendapatmu ketika ada orang yang di depan rumahnya itu ada sungai ataupun apa istilahnya apa ya, danau ya, seperti itu ya. Nah, kemudian orang itu setiap hari itu mandi ya dari sungai itu 5 kali misalnya, atau menggunakan bersih-bersih dari sungai itu adalah 5 kali. Apa yang Anda bisa apa yang kira-kira terbesit dalam diri Anda itu. Sholah fadzalika maka layak beko mindaronihi syai, maka dia akan bersih ya.
tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran, kan bersih maksudnya. Ya, qala fadzalika masalus sholat, maka inilah satu perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Yamhullahu bihina khotaya. Allah akan mengangkat kesalahan-kesalahannya. Kalau memang sholat itu dilakukan suci karena apa niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminannya itu ya. Sehingga dikatakan sholat itu dapat mencegah pada perbuatan yang buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa. Karena apa? Karena ketika kita sholat, kita tidak hanya ingat Allah pada saat sholat, tapi justru sholat itu adalah memperkuat kita, memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Jadi di luar sholat Allah tadi saya sudah janji inna sholati wa nusuki ya. Kemudian kita juga sudah janji iya karena abudu ya kan. Banyak janji yang sudah kita lakukan, kenapa harus diingkari? Itu kan tidak mungkin ya, tidak seharusnya demikian. Jadi wudhu itu adalah sholat itu adalah merupakan jaminan bagi seseorang itu untuk bersih dari kesalahan. Apalagi ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari salah, maka jadikanlah sholat ini sebagai penghapusnya. Ya. Sebagaimana doa yang kita angkat di dalam doa iftitah sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ad bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya, bersihkan, sucikan, kan gitu kan. Kesalahan kami kama yunaqasabul abyadu minad danas. Dari percikan-percikan baju-baju putih dari percikan kotoran itu kan kelihatan. Nah, itu kita minta supaya tetap bersih. Allah maksil khotoya ya bil ma'i wasalji wal barot. Bersihkan juga apa itu kesalahan-kesalahanku ketika kita bersentuhan dengan salju, dengan air, ma'i wasalji, ya, wal barot, dan air yang dingin. Ya, kalau udara dingin kan meskipun tidak ada salju itu seperti ada salju kan, itu kita sudah berdoa. Jadi dalam kondisi apapun bersihkan diri ini ya Allah sehingga terjauh dari dosa. Tuh, bersih suci seperti kain putih. Itu ya manfaat hikmahnya, filosofinya di situ. Kemudian di sini diangkat. Saya bacakan artinya, saya berharap bahwa kami sudah bisa melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat berkata, jadi hadis ini adalah menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, kemudian beliau itu berhenti pada salah satu kubur, ya berhenti pada satu kubur sampai akhirnya muncul pertanyaan, ya karena Rasulullah menyatakan bahwa saya rindu dengan apa itu saudaraku. Ya, maka para sahabat yang waktu itu berada dekat Rasulullah berkatakan, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Ya kan? Di sini pada saya berharap bahwa kami sudah bisa melihat saudara-saudara kami. Ini toh ra'aina ikhwanana. Jadi dia mengatakan kerinduan kepada orang yang ada dalam kubur itu. Lalu dia mengatakan, bukankah kami ini sahabat-sahabat kamu? Dan mereka berkata, bukankah kami adalah para saudara-saudara kamu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang atau belum lahir saat ini. Jadi mereka berkata, bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah engkau melihat jika seorang memiliki kuda? Ya, jadi
dia umpamakan orang sahabat-sahabat kita semua ini, ya kita semua ini yang tidak melihat Nabi Muhammad, tetapi kita taat mentaati ajaran-ajarannya, itu akan diumpamakan sebagai seekor kuda, ya, seekor kuda yang lari. Coba ini saya biar lengkap ya. Nah ini seekor kuda yang berlari antara kuda-kuda hitam, padahal kudanya Nabi Muhammad adalah kuda putih. Ya, mereka menjawab, ya, wahai Rasulullah, kata, mereka akan datang dengan wajah putih. Jadi, apakah kamu dapat melihat kuda yang putih itu di antara kuda-kuda yang hitam yang bergerak, berlari cepat, sama-sama cepatnya misalnya itu tuh ya. Apakah kamu bisa melihat kuda yang putih? Oh ya jelas, katanya kan begitu. Nah, itulah perumpamaan umat Nabi Muhammad. Jadi orang dia menegaskan di sini, fa innahum ya'tuna hurramu muhajjalina, bahwa mereka akan datang dengan wajah yang bersinar minal wudu'i, dari wudu. Nah, jadi wudhu kami itu adalah merupakan jaminan pada hari kemudian nanti ketika kita dikumpulkan, itu Nabi bisa melihat kita, menandai kita dengan wajah yang putih cemerlang. Jadi anggota badan kita yang kita wudhu itu muka, kemudian telinganya, kepalanya, itu cemerlang memberikan cahaya ya, sehingga Nabi bisa mengenali kita. Jadi nggak usah dicari-cari mana ya umatku itu, tidak, sudah ada tanda sendiri dengan bekasnya wudhu. Maka lakukan wudhu itu dengan sempurna ya. Kesempurnaan itu adalah untuk satu, meningkatkan amal soleh kita. Ya, kedua, insya Allah dapat menghapus dosa-dosa kita. Ketiga, jaminan kita itu akan lebih dikenali oleh Rasulullah SAW. Karena kesempurnaan wudhu itu kan sampai 3 kali. Ya, apakah 1 kali tidak dikenal? Ya dikenal. Tapi kalau yang 1 kali tidak merata gitu ya, tidak merata ya kita bisa bayangkan kan orang dengan tanda yang agak sama-sama. Harus itu barangkali demikian ya. Logikanya kan seperti itu. Maka kalau bisa ya 2 kali, kalau bisa lagi 3 kali, tapi 1 kali sebetulnya sudah mencukupi, itu wajibnya. Jadi mereka akan datang dengan wajah putih, bersinar, dan kaki tangan bercahaya pada bagian air wudhu, dan saya menunggu mereka di telaga. Telaga apa ya? Telaga yang dia janjikan. Ya, mereka akan otomatis tergerak ke sana, digerakkan ke sana. Ya, itu adalah jaminan dari berwudu yang luar biasa ya. Satu, ketika kita di dunia insya Allah juga akan bermakna banget itu bagi kita ya. Orang yang biasa berwudu dengan orang yang tidak biasa berwudu itu berbeda mukanya. Insya Allah ada cahaya. Ada apa ya istilahnya, apa ya? Apa Mbak istilahnya Mbak? Kecantikan, kebagusan yang dari dalam itu apa namanya? Coba. Halo. Inner beauty, Bu. Inner beauty-nya beda ya. Beda. Walaupun dia tidak pakai bedak, itu akan nampak beda dari orang-orang yang tidak pernah berwudu. Kelihatannya keren gitu. Siapa yang bisa membedakan? Kita yang biasa berwudu itu bisa membedakan, Mbak. Membedakan sikapnya. Bu, tapi ada orang yang berwudu sikapnya macam-macam loh. Kalau dia nggak pernah berwudu, akan lebih lagi. Ya, seperti itu deh. Nah, mandi bagaimana caranya? Sama seperti yang Anda pelajari di saat mentoring atau sudah pernah Anda dapatkan ya, karena tidak semua melakukan mandi besar. Mandi besar itu karena apa? Karena menstruasi, karena mimpi basah, karena koitus, karena apalagi nifas ya. Maka kita berkewajiban mandi besar. Nah, ada hadis Aisyah, hadis yang diriwayatkan, anaknya bukan diriwayatkan, anaknya itu dari Aisyah, di mana Aisyah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mandi besar. Halo.
Loh Bu, kok anu ya, Aisyah kok cerita tentang apa itu kehidupan Nabi sampai ke mandi besar. Maaf ya, di sini hanya ditunjukkan tata caranya. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu bagaimana kondisi tubuh Nabi Muhammad itu tidak. Tapi ini adalah hal yang sangat dibutuhkan karena mandi pun juga merupakan apa itu ibadah khusus sehingga harus disampaikan kepada umatnya ya supaya tidak keliru. Nah, pertama adalah membasuh dua tangan dengan kedua tangan ya 3 kali. Kemudian karena ini akan digunakan untuk mensucikan tubuh kan, alat sebagai alat harus bersih dulu. Mengalirkan air dengan tangan kanan pada tangan kiri membasuh kemaluan. Jadi yang untuk memegang kemaluan itu tangan kiri bukan tangan kanan ya. Yang kebiasaan pakai tangan kiri untuk aktivitas ya, tolong dirubah ya. Karena memang tangan kanan ini adalah untuk makan, ya untuk salaman, untuk unjuk jari, untuk monggoke ya. Kalau monggoke bukan begini, tapi begini. Kemudian baru berwudu seperti wudhunya akan sholat. Lalu ketika sudah berwudu ya, itu bisa berhenti pada berwudu saja. Berwudu tanpa jadi seperti wudhu, berwudhu lah ya, berwudhu kemudian membasahi pangkal rambut kepala dengan cara menyela-nyelai dengan jari-jari. Karena berwudhu kan tidak sampai pada basah kepalanya kan, hanya mengusap saja ya. Tetapi ini kemudian ditambahkan dengan membasahi pangkal rambut kepala dengan menyelai jari-jarinya di pangkal rambut tadi. Ya, kemudian menuangkan air ke kepala 3 kali, kemudian baru dilanjutkan. Kalau sudah menuangkan air ke kepala 3 kali, untuk apa? Untuk diratakan ke seluruh tubuh, baru kemudian membasuh kedua kaki. Ada yang menyampaikan juga berwudhu tapi berhenti pada mengusap kepala. Ketika mengusap kepala itu tidak hanya mengusap kepala tetapi ini yang dilakukan. Nah, ini ya, jadi ini berwudu, aktivitas seperti akan berwudu itu tadi membasuh kedua tangan, membersihkan kedua tangan, kemudian membasuh tangan kiri, tangan kanan ya. Ketika mengusap kepala itu dengan cara membasahi pangkal rambut ya, sampai terasa betul-betul pangkal rambut itu dengan jari-jari kita kan, ambil air kemudian disela-selai sampai terasa basah semua, baru kemudian dituangkan 3 kali. Coba tolong itu yang bocor ya, 3 di mute aja Mbak. 3 kali ya, 3 kali kemudian diratakan ke seluruh tubuh. Karena tadi belum ada wudhunya, belum selesai, maka baru kemudian membasuh kedua kaki. Karena tadi kan berwudhunya ini tidak sampai selesai ya. Ini adalah an-anah dari Aisyah ya. Jadi cara Nabi berwudhu ketika itu dilihat oleh Aisyah dan bukan berwudhu, mandi besar, ketika itu dilihat oleh Aisyah dan Aisyah menceritakan tata caranya bagaimana ketika beliau itu mandi besar ya, caranya berwudhu, tetapi berwudhunya itu ketika sampai pada usap kepala dia membasahi pangkal rambutnya tadi ya, kemudian baru menuangkan kepala, terakhir karena tadi belum membasuh kedua kaki lalu membasuh kedua kaki. Ya, ini Aisyah ya, ini hadisnya. Ya, yabda'u fayaghsilu yadayhi tsumma yufragu bi yaminihi ala shimalihi ya. Jadi bahwa salah farjahu membasuh kemaluannya dengan tangan kiri, kemudian tsumma yatawadda, kemudian
dia wudhu ahli sholat, tapi kemudian dia menyatakan bahwa ini dari Aisyah ya, oh ternyata wudhunya itu adalah wudhu seperti wudhunya sholat berarti wudhu sempurna. Tapi setelah itu kemudian diulangi lagi dengan tumaya hudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu dengan membasahi apa itu pangkal rambutnya dengan ujung jarinya. Oke, yang tadi coba diinikan ya, disempurnakan lagi biar nggak bingung. Seperti wudhu untuk sholat. Berarti sempurna ya dengan membasuh kedua kaki. Sempurna seperti wudhunya orang sholat. Oke. Nah ini karena di sini diangkat sumatawada wudhu ahuli sholat. Sumayahudu kayak selanjutnya sama. Wa Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam irtasala minal janabati fabada'a faghsala kafaihi salasa. Tapi dalam hadis lain ditegaskan lagi bahwa Nabi ketika mengawali mandi junub, mandi janabat itu adalah dengan membasuh tangannya lebih dahulu 3 kali. Ya. Karena di atas dalam hadis ini kan tidak disebutkan bilangannya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bilangan membasuh tangannya itu adalah 3 kali. Oke, sudah ya. Ini Aisyah, ini artinya. Kemudian, oke, ini ringkasannya adalah seperti ini. Ya, ini ringkasannya dari Aisyah. Ya, oh ini sudah ada ringkasannya. Oke, sudah ya, sama ya, tidak usah dibaca lagi lah. Ini adalah cara mandi besar berdasarkan hadis dari Maimunah. Siapa Maimunah? Istri Nabi juga, karena Nabi kan istrinya tidak hanya 1. Ya, di sini diangkat an Ibni Abbas qolat Maimunah wa do'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadoktu Rasulullah SAW. Mana? Ma'an yaghtasilu bihi wa afroho alaihi yadaihi wa ghasalahuma marrotain au salasa. Nah, ternyata ketika hadis itu disampaikan oleh Maimunah, dia menyatakan bahwa Nabi berwudu itu dengan membasuh kedua tangannya ya. Itu adalah 2 kali atau 3 kali. Ya. Kemudian summa afragha bi yaminihi ala shimalihi faghsala madakirahu. Nah, kemudian beliau mengucurkan airnya pada tangan kirinya untuk membasuh apa? Membasuh kemaluannya. Sumadzalaka yadahu bil ardi. Kemudian beliau menggosokkan tangannya di dalam bumi, artinya di lantai gitu loh, di lantai. Ya kita harus cerdas di sini ya. Di sini harus cerdas bahwa pada waktu itu lantainya tidak ada marmernya, tidak ada porselinnya, tidak ada granitnya. Sekarang kan kamar mandi bergranit semua, jadi berbeda ya. Dan pada waktu itu air begitu turun ke bawah langsung hilang gitu loh, langsung ke sana meresap karena bentuknya pasir. Ya coba aja Anda coba pasir yang kering kemudian disiram begitu, disiram dia akan langsung turun ke bawah. Dan ini pernah terjadi ketika ada seorang badui, ya badui datang kemana, ke masjid. Masjid Nabi kan juga tidak pakai tidak pakai apa itu tehol ya, tidak ada granit, apalagi marmer itu tidak ada.
Masjidnya adalah cuma kotaan biasa, kemudian di situ masih berupa pasir. Maka ketika ada orang itu datang, orang yang dari gunungan, orang yang belum tahu persis tatanan syariah, itu datang malah kencing di situ. Oh, otomatis sahabat kan pada marah, mau menghardik, bergerak mau menjangkau orang itu, tapi kemudian Nabi menahan. Enggak, jangan lakukan. Biarkan saja selesai. Setelah selesai, orang itu pergi. Jadi dia datang hanya untuk pilih saja di situ. Orang itu pergi, sahabat jelas marah, tapi Nabi tidak. Karena Nabi tahu bahwa dia tidak tahu tatanan di dalam syariat Islam. Khususnya dalam hal kaitannya menjaga najis. Lalu Nabi yang diperintahkan Nabi apa? Ambil air 1 ember, siramkan ya di bekas apa itu, bekas kencingnya itu sudah suci. Jadi disiram dia turun ke bawah. Kan kalau bayangkan kalau tadi ketika pipis kemudian di apa itu dihalau atau dimarahin oleh para sahabat, dapat kita bayangkan ya pipisnya bisa kemana-mana kan karena kaget gitu. Nah itu tidak dilakukan oleh Nabi, nggak boleh, sehingga apa itu kencingnya itu terfokus pada satu tempat saja kemudian disiram. Nah, ini bandingannya ya. Jadi ketika Nabi itu menggosokkan tangannya di sana itu adalah untuk menghilangkan lendir. Jadi mensucikan, untuk lebih mensucikan, karena memang tanah itu fungsinya yaitu ada fungsi untuk membersihkan. Ya ada fungsi untuk membersihkan. Saya nggak tahu unsur kimianya apa, dan bisa telisik lebih lanjut ya unsur kimia yang ada pada tanah ya. Sudah barang tentu tanah-tanah yang bagus ya. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan kita? Kita itu hidup di zaman modern, maka yang lebih mensucikan itu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan alat pembersih, yaitu sabun. Jadi jangan digosokkan di dinding, jangan digosokkan di lantai tangan kita yang sudah untuk membersihkan anggota tubuh kita yang sangat pribadi ya. Itu jangan digosokkan kemana-mana ya. Udah dibersihkan aja pakai alat pembersih. Jadi kita harus cerdas dalam hal ini. Apa fungsi dari tanah itu? Tanah yang bagus. Tanah yang bagus saja bisa untuk goreng kerupuk kok, ya kan? Kemudian untuk tayamum, kemudian untuk membasuh 7 kali basuhan kan, salah satunya awalnya atau akhirnya dengan tanah ya kan, pada najis mughaladhah. Nanti maka ini perlu ditelisik, ada apa dengan tanah. Kalau kita belum menemukan itu tidak berarti bahwa tidak ada apa-apanya. Bukan. Laboratorium kita yang belum sampai ke sana. Oke. Kemudian summa madmadha wastansyaqa. Wah, ini kemudian berkumur dan beristimsak. Ketemu di sini tidak tansaro tapi beristimsak. Nah, ini ternyata ada pada hadis tentang mandi besar yang disampaikan oleh Maimunah. Jadi ketika berwudu itu adalah dengan cara tamat madho wastan syako. Apa itu? Berkumur dan menghirup air itu ke pangkal hidung kemudian mengeluarkan. Ini kemudian disatukan. Oh, tata cara berwudu itu adalah antara lain berkumur dan istinsyak. Ya, ini juga bagian dari sunnah wudu, karena wajibnya kan cuma muka, ya kan, kedua tangan, kemudian kepala, mengusap kepala, kemudian kedua kaki. Tapi sayang kan kalau yang apa itu yang sunnah-sunnah nggak kita lakukan, untuk apa? Untuk memaksimalkan kesempurnaan wudhu. Di samping itu untuk memperbanyak amal soleh kita, ya, untuk bekal kita di akhirat juga, untuk bekal kita juga di dunia ini. Sekarang kalau coba Anda bayangkan, Anda berwudhu tapi tidak pernah membersihkan hidung Anda, nyaman tidak? Coba, nggak nyaman, kaku hidung kita, ya. Dan ternyata istinsyak ini juga dapat mengurangi apa?
gangguan-gangguan pernafasan. Itu menurut kesehatan. Dan tamat mado berkumur ini juga berguna bagi kesehatan mulut. Nah, ini kan bisa ditelisik lebih lanjut lagi ini oleh dokter gigi. Ya. Oke, kemudian summa ghasala wajhahu. Ya, kemudian beliau membasuh wajahnya, wayadahi, summa ghasala wajhahu, kemudian membasuh kepalanya salasan. Kepalanya salasan karena ini bukan wudhu saja, karena dia mandi langsung ketika membasuh kepalanya setelah membasuh tadi berwudhu dengan cara tadi membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan, membasuh kedua tangan dulu, kemudian membasuh kemaluan, kemudian membasuh tangannya yang untuk membasuh kemaluan itu dengan alat pembersih ya. Baru kemudian dia berwudu, berkumur dan istinsyak ya. Kemudian membasuh wajahnya ya kan. Kemudian dia mengusap ya kan. Ya itu tadi mengusap apa ini? Ini setelah melakukan ini ya, tangannya tadi ya. Mengusap apa itu? Summa ghasala wajhahu, membasuh kedua kepalanya, tidak mengusap kepalanya tapi membasuh kepalanya, biyadaihi summa ghasala ra'sahu salasa rakatin. Membasuh kepalanya, membasuh mukanya, wayadaihi dan kedua tangannya, summa ghasala ra'sahu dan kemudian membasuh kepalanya. Jadi tidak mengusap tapi langsung membasuh. Nah, di sini membasuh karena dia mandi besar, tidak berwudu seperti wudunya orang sholat, tidak. Tapi dia membasuh langsung. Gitu ya. Tidak seperti Aisyah tadi berwudu sempurna, kemudian mengusap-ngusapi seluruh kepalanya, baru kemudian menyempurnakan basahan itu ke seluruh tubuh ya. Tapi kalau ini kan enggak, mencuci kedua tangan, kemudian membasuh zakarnya, kemaluannya, kemudian membersihkan tangannya dengan alat pembersih, kemudian berwudu dengan cara berkumur dulu, kemudian istimsak, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh kepalanya. Ya, membasuh kepalanya karena dia tidak melakukan wudhu sempurna seperti wudhunya orang sholat. Ya, jadi langsung itu masuk semua dalam perlakuan yang dia lakukan. Basuh kepalanya diselesaikan, kemudian summa afragha wajah summa afragha wajhahu wa yadayhi summa rasahu salasa summa afragha ala jasadihi ke atas terus summa afragha ala jasadihi, kemudian menyeluruh meratakan itu seluruh tubuh, summa tanaha min maqami wa ghasala qadamaihi, kemudian berpindah dari satu tempat untuk apa? Untuk membasuh kedua kakinya. Ya, ya. Lalu yang dua hadis ini dijadikan satu, gitu loh, oleh ulama dijadikan satu. Lalu muncullah ketika kita mau berwudu, mau mandi besar, ya caranya apa? Caranya basuh kedua tangan dulu, kemudian membasuh kemaluan. Ya, setelah membasuh kemaluan dilakukan dengan tangan kiri, kemudian bersihkan tangan kita yang sudah digunakan untuk membasuh tadi dengan alat pembersih. Setelah itu berwudu lengkap seperti wudunya orang sholat. Baru kemudian kita sela-selai. Setelah selesai kita basuh seluruh tubuh ya. Nah ini waktu menyala-nyalai bisa pakai sampo sekalian keramasan ya. Kemudian sabunan karena sudah samponya itu sudah disiram, baru sabunan seluruh tubuh, baru kemudian dicuci kedua kaki kita. Itu sebetulnya sudah memenuhi
sucinya kita untuk dapat sholat. Tapi kalau setelah itu kita wudhu lagi juga tidak apa. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan tidak? Halo, Anda di mana? Ada di tempat? Kalau di tempat saya minta ditunjukkan mukanya. Nah, ini pada hilang ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari tempat semua? Iya, Bu. Arsila, coba saya ingin lihat Arsila. Mana Arsila? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau mau bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi ada dua hadis yang dijadikan dasar di dalam mandi junub, ya mandi janabat. Hadis itu adalah gabungan dari hadis yang anaknya dari Maimunah dan dari Aisyah, itu dijadikan satu. Muncullah tata cara berwudu, ya. Bu, bagaimana kalau saya pakai hadisnya Aisyah saja boleh? Bagaimana kalau saya pakai hadisnya Maimunah saja, sama-sama mandi seluruh tubuh dan ada wudunya, kan? Oke, kita lanjutkan ya. Ini dasar tayamum. Ya. An Jabir bin Abdullah Ansariyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khamsan lam yu'tahunna ahdan qabla wa ju'ilat liyal aradu tayyibah tahuron wa masjidan. Jadi hadis ini adalah menyampaikan bahwa sebetulnya semua bumi ini adalah merupakan tempat sholat. Ya, selama itu tidak bersinggungan dengan hal-hal yang kita tidak boleh sholat di sana. Seperti tadi sudah saya sampaikan, tempat jaga lewat itu bukan tempat untuk sholat, ya, karena di sana banyak kotoran. Tempat toilet itu juga bukan tempat untuk sholat. Walaupun mungkin di dalam perjalanan hidup ada orang-orang yang sholat di toilet karena majikannya melarang dia sholat, ya, sehingga dia sholatnya di toilet. Kalau ke toilet lama sekali boleh, tapi izin sholat tidak boleh, maka dia sholat di toilet. Gimana hukumnya? Ya boleh karena keterpaksaan, dan insya Allah dia pakai sajadah, ya, sehingga bersih. Kemudian dia mengatakan bahwa bumi ini adalah suci dan bisa juga untuk bersuci dan bisa juga untuk tempat sholat. Ayyuma rajulin adrakathu sholah haitsukan. Itu hanya menunjukkan bahwa bumi ini bisa untuk bersuci dan bisa untuk tempat sholat. Oke, caranya wudhu bagaimana? Secara ringkas sudah disampaikan di dalam mentoring, ya kan? Menepuk kedua telapak tangan ke permukaan media, semua benda itu ada debunya, ya, meskipun tidak tampak oleh mata kepala kita. Kemudian meniupnya, ini juga litahud, ya. Bu, di dalam Al-Quran kan tidak ada itu meniup, ya boleh, tidak apa-apa, ini hanya untuk kesempurnaan, untuk kesempurnaan hanya, ya. Ini untuk kesempurnaan kita, ya, untuk menambah amalan-amalan yang baik, ibadah sesuai yang dicontohkan oleh
Rasulullah. Kemudian mengusap wajah, mengusap kedua telapak tangan, atau maksudnya adalah kedua tangan. Jadi bukan hanya gini saja, tapi ya diawali dengan tangan kanan. Jadi wajah dan kedua tangan. Oke. Nah, ini hadisnya yang tadi diangkat, ringkasannya sudah diangkat, ya. Jadi hadis ini makana yakfik hada. Jadi ada seorang yang kemudian junub, ja'a rajulun ila Umar bin Khattab, faqala ini ajnib, ini ajnibat. Artinya apa? Saya dalam kondisi junub, dalam asobal ma. Faqala Umar. Maka Umar berkata, ya maka dia berkata kepada Umar, ya, sementara saya itu dalam keadaan junub dan saya dalam keadaan safar. Padahal saya tidak dapatkan air. Fatama'a. Ya, fatama'a. Oh, ini keliru ini tulisannya. Nanti saya cek lagi. Maka dia itu mencontohkan mandinya seperti mandinya. Dia mempertanyakan mandi, ya. Kemudian dia mandi seperti mandinya kuda. Ya. Mandinya kuda. Maka kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi. Nabi menyatakan inna makana yakfika. Mandinya kuda itu seperti apa, Mbak? Berguling-guling kan di tanah, ya, di bumi, di lantai itu kan berguling-guling. Nah, ini ada sahabat yang seperti itu. Mandi dengan berjalan berguling-guling karena dia tidak tahu cara tayamum. Pernah terdengar ada tayamum, tapi caranya dia tidak tahu. Maka dia berguling-guling seperti berguling-gulingnya kuda. Maka oleh Nabi Muhammad SAW ketika hal ini berita ini sampai kepada Nabi, dikatakan inna makana yakfika hakada. Nabi itu mencontohkan bahwa kamu tidak perlu untuk begitu, cukup dengan cara ini loh. Bagaimana Fadhar Nabi SAW? Ya, bikafaihi, menupukkan kedua tangannya pada bumi, wanafaho, dan kemudian meniup keduanya, summa masaha bihima wajahu, kemudian dia mengusap keduanya ke wajah, wakafaihi, dan kedua tangannya. Dalam hadis lain diangkat bahwa tayamum itu dilakukan adalah falam ashabul ma, ketika tidak ada ditemukan air. Ya, jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, artinya apa? Bahwa dalam hadis ini diceritakan pada aspek tidak ada air, kita boleh bertayamum. Caranya bagaimana? Caranya menempukkan kedua tangan, kemudian meniupnya dan mengusapkan ke wajah dan kedua tangan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjut. Dari Amar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk satu keperluan, kemudian aku berhadas besar padahal tidak mendapatkan, maka aku berguling-guling bagaimana kuda berguling. Kemudian aku menghadap Rasulullah, cara menceritakan tentang cara toharoku, maka Nabi bersabda, sesungguhnya bagimu cukup melakukan seperti ini, seperti tadi dicontohkan tadi. Ya, oke. Ini tadi hadisnya diulang lagi tapi dengan terjemahan. Nah, niat adalah kehendak dan tujuan suatu perbuatan. Maka inamal a'malu binniyat, ya. Jadi di sini diangkat ya ayuhan nasi inamal a'malu binniyat wa innamal amril mangkanat hijrah. Jadi hadis ini adalah menceritakan ada seorang laki-laki yang ingin hijrah, tetapi bukan karena mengikuti perintah Rasul,
tapi karena ada niatan yang lain, yaitu untuk ikuti perempuan yang dia cintai, yang kemudian perempuan itu ikut hijrah, ikut rombongan hijrah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia dapatkan itu, dapatkan perempuan itu, artinya bisa dekat dengan perempuan itu, tetapi tidak untuk niat hijrahnya. Jadi niat hijrahnya itu karena faktor lain, yaitu yang dapat. Artinya apa? Bahwa wudhu kita, sholat kita itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena riya, ya, karena ingin mendapatkan sesuatu selain Allah. Nah, ini ternyata bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tujuan. Ya. Setiap perbuatan kan pasti ada tujuannya, dan itu bergantung pada niat kita. Inilah yang nantinya akan merangsang kita untuk melakukan satu, mewujudkan dalam bentuk perbuatan yang itu juga terdorong oleh niatan-niatan kita, ya. Dan ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik kalau tanpa adanya ilmu. Jadi ilmu diperlukan untuk dapat melakukan perbuatan itu dengan benar. Kalau jadi kita sholat itu tidak cukup hanya sholat. Udahlah saya sholat pokoknya seperti dulu yang sudah biasa kita lakukan. Tanpa tahu dasarnya itu tidak dibenarkan. Kita harus tahu ilmunya bagaimana. Ya. Kemudian setelah tahu ilmunya, ikhlas karena Allah. Insya Allah kalau ikhlas karena Allah, maka kita akan merujuk pada makna sholat itu sendiri. Sholat adalah sebagai event kita bermunajat atau kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita fokus pada bacaan-bacaan yang kita baca. Tidak berarti bahwa ketika kita fokus pada bacaan yang kita baca, kita hilang, terputus dengan lingkungan sosial. Tidak. Ya, kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa ada soft di samping kita atau di depan kita yang kosong, maka menjadi kewajiban kita untuk melengkapi soft itu. Jadi maju. Kalau tidak ada yang maju, ada yang maju, melengkapi supaya soft itu tidak kosong. Ada geseran-geseran begitu. Kalau kita putus dan tidak, kontak sosialnya itu terputus, itu tidak mungkin. Ya. Imam, ketika imam batuk terus misalnya, ya, sehingga tidak bisa melanjutkan, maka makmum harus siap itu menggantikan imam yang kemudian mundur. Karena merasa bahwa dirinya itu sakit, tidak bisa melanjutkan fungsi imamnya, maka dia harus mundur. Artinya apa? Kontak sosial itu tetap jalan. Jadi fokus kita pada bacaan kita itu tidak berarti memutus kontak sosial kita pada lingkungan. Oke, ini ya tentang toharoh. Sampai jam berapa, Mbak? 11.40. Tinggal 5 menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke. Saya stop screen dulu 5 menit, lumayan ya. Saya send lagi, aduh belum saya keluarkan, oke, tidak apa-apa. Nah, ternyata belum saya keluarkan. Oke, besar. Baiklah, karena tinggal 4 menit, saya akhiri aja ya, Mbak ya. Halo. Ibu. Baik, Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Jadi kita tetap berarti. Mudah-mudahan semuanya paham. Semakin paham karena Anda bisa membaca sendiri dari buku. Apa bukunya kemarin yang sudah saya sampaikan? Buku panduan yang sudah disusun oleh Muhammadiyah, namanya apa? Coba. HPT, Bu. Iya, HPT. Apa itu HPT? Himpunan Putusan Tarjih. Oke, sudah dapatkan, Pak? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Karena HPT itu disusun bukan asal ya. Itu adalah merupakan salah satu
merupakan forum kajian yang luar biasa, sehingga tolong jangan disia-siakan. Jadikan itu sebagai salah satu rujukan kita untuk lebih memperdalam ibadah kita. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya izin live ya. Iya, Bu. Enggak